Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Hari ini kita bertemu lagi di Senin 25 Januari 2021. Bapak Ibu, untuk memulai pekan ini, untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita bersekutu dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Demikian bunyinya: dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian bunyinya. Bapak Ibu serta saudara-saudara, mengaku adalah hal yang sulit untuk dikatakan. Mengaku tidak sama dengan berucap atau bercakap-cakap seperti biasanya. Dan mengaku itu perlu keseriusan atau kesungguh-sungguhan dan keteguhan. Dalam teks kita hari ini, kita diperhadapkan dengan dua kata kunci untuk mengaku. Bapak Ibu, sebelum kita tahu kata kunci itu, kita harus yakini dulu, mengaku itu bukan seperti bercakap-cakap biasanya, mengatakan apa yang pernah terjadi. Bukan semudah itu. Tetapi mengaku perlu keseriusan dan juga perlu keteguhan. Maka kata kunci pertama yaitu sungguh-sungguh mau melepaskan diri dari keberdosaan. Teks kita hari ini, Mazmur yang dituliskan Daud ini Bapak Ibu, merupakan Mazmur yang indah, atau untuk menunjukkan capaian orang yang mau melepaskan diri dari keberdosaannya dan pengampunan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita perlu melihat dan perlu mengaku. Dan apa tujuan daripada mengaku? Maka ini dituliskan oleh Daud. Ternyata di teks kita sebelumnya, di ayat sebelumnya Bapak Ibu, di ayat 3 dan 4, itu menunjukkan kegelisahan orang saat berdosa. Kegelisahan orang saat belum mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu di perikop kita ini di ayat 3 dan ayat 4, itu merupakan kegelisahan yang luar biasa. Maka orang yang belum mengaku dosanya kepada Tuhan, dia mengalami kegelisahan dan ketidakdamaian batin dalam dirinya. Hal yang paling menyakitkan Bapak Ibu ialah tidak mampu berdamai dengan batin kita. Tidak mampu merasakan kedamaian dalam diri kita. Maka untuk mengaku ini, supaya benar-benar sungguh-sungguh, kita perlu kejujuran dan kebersihan di hadapan Allah sendiri. Mengaku yang ditulis oleh Mazmur, oleh Daud ini, bukan mengaku di hadapan manusia. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu, ketika kita mengaku kepada manusia, gak ada gunanya. Untuk apa engkau mengaku dosamu kepada manusia? Karena manusia juga pada dasarnya adalah manusia, makhluk yang berdosa. Maka mengakulah dengan jujur dan sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah, seperti yang dikatakan Daud dalam ayat yang kelima ini. Yang kedua yaitu keteguhan kita untuk tidak lagi kembali melakukan hal-hal dosa. Bapak Ibu, memang setiap hari yang kita lalui, tiap waktu yang kita lewati, pasti kita lalui dengan pelanggaran. Tidak ada, saya pikir dan saya lihat sampai sejauh ini, manusia yang melewati satu hari penuh tanpa melakukan pelanggaran sedikit pun. Pasti. Entah melalui tutur kata, entah melalui perbuatan, atau melalui pikiran yang bisa saja menyakitkan hati teman, dan pastinya itu adalah pelanggaran di hadapan Allah sendiri. Maka Bapak Ibu, keteguhan itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Kalau kita lihat teks hari ini, kita memberitahukan semua kesalahan kita kepada Tuhan dan mengaku pelanggaran kita, tujuannya supaya kita diampuni. Maka kalau umpamanya semudah itu untuk mengakui dan tidak ada keteguhan, maka kita akan terus dan kerap sekali melakukan dosa kembali terus. Maka tidak ada gunanya kita untuk mengaku terus tanpa ada keteguhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, di minggu kita ketiga ini setelah Epifanias ini, topik minggu ini sangat diwarnai dengan tema kemurahan Allah yang menyelamatkan.
Maka teks ini sangat relevanlah bagi kita dan refleksi kepada diri kita, dan kita perlu renungkan bagaimana kemurahan hati Allah untuk menyelamatkan kita semua dari belenggu dosa. Maka kemurahhatian Allah itu untuk menyelamatkan kita bukanlah karya yang murahan, bukanlah karya yang biasa-biasa aja. Maka perlu kita imani, kita hayati, dan kita hidupi Bapak Ibu. Penyelamatan Allah dalam hidup kita adalah penyelamatan yang luar biasa. Maka itu Bapak Ibu, tujuan daripada penyelamatan Allah akan keberdosaan kita, tujuan Allah untuk menyelamatkan kita adalah untuk menunjukkan kedamaian kita dalam hati kita. Seperti yang dikatakan pemazmur ini, ketika semuanya sudah kita sampaikan kepada Allah, tidak ada yang tersembunyi, maka kedamaian batin itu akan kita dapatkan. Sehingga ketika kedamaian batin kita dapatkan, itu akan terpancar kepada sekitar kita Bapak Ibu serta saudara-saudara. Maka tampaklah kita memang pribadi yang memang diselamatkan melalui kemurahhatian Allah. Maka tampaklah gereja yang memang menyuarakan karya penyelamatan Allah itu, menebarkan kedamaian. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara, hari ini di awal pekan ini kita mau melalui dan melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita pribadi, lepas pribadi di dalam kedamaian, dan tunjukkanlah bahwa kita semua adalah bentuk kemurahhatian Allah dalam penyelamatannya. Terpujilah Kristus dalam Roh Kudus di setiap kehidupan dan setiap pekerjaan orang beriman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.